Wa an Abi Umarah al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu maqal amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in amarna bi iyadatil marid ya wa tiba'il janaiz wa tashmitil atis wa ibraril muqsim wa nasril madlum wa ijabati da'i wa ifsya'is salam wa nahana an hawati ma aw takhattumin bidhahabi wa an syurbin bil fiddati wa anil mayatiril humur wa anil qasi wa an lubzil harir wal istibraq wad dibaj wa fi riwayah wa insyadid dhalah zadaha fis sam'il wal. Nah, itu yang berikutnya itu keterangan saja. Yang berikutnya al-mayathir yang halaman 3135 atas kiri itu hanya keterangan haditsnya. Cuma haditsnya yang ada di hadits yang ke-18 yang di sebelah kanan. Nah, halaman 134. Understand? Ya, Rasulullah bersabda dari sahabat Umarah dari Al-Bara bin Azib. Beliau menyampaikan, Rasul memerintah kita untuk melakukan 7 hal dan melarang kita untuk melakukan 7 hal. 1, memerintahkan kita untuk menjenguk orang yang sakit dengan beberapa syarat. Seperti saya sampaikan, menjenguk orang sakit itu waktunya harus tepat. Jangan jenguk orang sakit setengah 11 malam. Itu pernah terjadi ke saya. Jadi akhirnya saya bisa ceramah begini. Karena pulang pengajian, Beb, baru sempatnya sekarang. Gak usah nyambangi, gak apa-apa. Saya tak sakit, tak rasa di rumah sakit ini setengah 11 malam nyambangi orang sakit. Allah. Ya ini repot. Kurang micin nih, atau terlalu banyak micin. Nyambangi orang sakit setengah 11 malam itu tidak masuk akal. Waktunya harus pas. Karena orang sakit itu butuh istirahat, bukan butuh jagongan. Butuh istirahat. Sehingga dia perlu istirahat. 1, waktunya yang tepat. Yang kedua, jangan terlalu lama, secukupnya saja. 5-10 menit cukup sudah. Kecuali kalau yang sakit memang benar-benar minta jangan segera pulang. Nah, itu lain. Menyesuaikan kondisi. Ketiga, jangan bawa hal-hal yang buruk. Jangan ceritakan padanya hal-hal yang gak enak. Beri kabar-kabar baik. Jadi dengan ada orang sakit, oh pas ngene iki insyaallah. Jadi dengan iya katanya dokter, oh insyaallah mari ini mau sembuh ini. Jangan cerita, oh kemarin persis gini mati yo. Ngomong ke temennya gitu, mati yo. Ya persis kayak sampean ini, mati. Iya. Nah, itu jangan diajak itu. Orang-orang yang tidak anfaedah itu. Anfaedah, tidak berfaedah. Gak usah diajak orang yang gitu. Atau yang orang datang tapi gak ngomong apa tapi nangis dok. Nah, gak usah diajak. Apalagi yang sudah nangisan gak gelem urunan, gak mau patungan, sudah usah diajak. Diajak yang asik-asik aja. Diajak yang asik-asik aja. Itu dulu ayah saya waktu sakit gitu. Teman seangkatan ayah saya yang datang itu sing katakanlah berombongan itu ada yang memang coro ya wis untuk nakal lah, masih wis tadi mbah, tapi agak nakal. Jadi ayah saya itu sampai nangis, saking guyune. Ceritanya ya cuma ngulang zaman dulu sepedaan, dolen nang kali, terus geger, sudah itu. Cerita masa kecilnya dulu ketika kumpul sama teman-teman ya umurnya ya mungkin sama semua umurnya 65 semua. Tapi konco-konconya ayah saya itu semua cerita hal-hal yang enak-enak dok. Ayah saya itu ngakak sampai nangis. Mari pulang mereka seperti orang sembuh karena seneng itu tadi. Tidak lama santrinya teko. Nah, ini santri yang tidak diharapkan kedatangannya. Santrinya datang itu ya Allah mungkin husnul khotimah loh. Iya betul, doa mendoakan orang lain husnul khotimah itu bagus, tapi bukan waktunya itu. Nangis saya sebentar lagi sakit lagi. Pak sampean jangan lama-lama ya. Ini perlu istirahat. Nah, jadi jangan bawa kabar buruk kalau datangi orang sakit. Kemudian beri motivasi. Sudah kita bahas itu. Beri motivasi. Kalau dia memang biasa ngajar, ayo Ustaz.
Jenengan ini tunggu jamaah banyak, apalagi sekarang jamaah akhwatnya itu tambah banyak loh Ustaz. Wah, semangat. Coplok kabeh infusnya budal aja Ustaz. Ayo Ustaz, antum ditunggu jamaah ini, majelis rotib ini sudah kangen sama antum. Itu dibegitukan. Itu dibegitukan. Supaya motivasi. Atau teman futsal, ayo Ustaz. Saya kira futsal pakai raket tuh. Oh. Anyar. Kasih motivasi. Misalnya teman-teman jamaah hadir pengajian, bukan ustadz tapi dia jamaah pengajian. Ayo, kalau nggak ada sampean ini nggak rame. Soalnya anak-anak ini malah ya berangkatnya naik angkutan sampean sakit itu. Dulu ada yang sampean tuh enak, ada yang bisa bawa mobil. Nah, kalau sampean sembuh kan kita seneng. Ya. Sampean cepat sembuh ya. Saku loro aja. Ya, dikasih motivasi. Berikan mindset bahwa dia itu ditunggu orang. Jadi kesembuhannya itu ditunggu. Itu baik buat dia. Baik buat yang sakit. Kesembuhannya ditunggu. Sehingga dia punya alasan untuk sembuh. Ada orang-orang yang menanti saya. Karena mensana in corpore sano. Di dalam jiwa, di dalam fisik yang sehat, ada jiwa yang kuat. Jadi begitu sakit fisiknya, hatinya jatuh juga. Kemudian obat merah. Bawakan obat merah, jangan dibawakan makanan blek-blekan, roti, bakso. Nah ini sakit lambung digawai bakso gitu. Sing jogo yak minum. Jangan. Bawakan obat merah Soekarno Hatta. Itu obat cocok untuk pusing, sakit perut. 2 lembar aja obat merah 2 lembar Soekarno Hatta cukup, seneng sudah. Kenapa? Karena itu lebih bermanfaat untuk yang sakit. Karena tujuan kita kan yang sakit. Itu lebih bermanfaat untuk dia karena orang sakit itu butuh biaya. Iya kan? Butuh biaya. Itu ceritanya. Kemudian watiba'il janaiz, mengikuti jenazah. Maksud saya bukan mengikuti saja, bukan hanya mengantar, cuma juga termasuk mensolati, mengkafani, memandikan, menyempurnakan. Wa tashmidil atis, kalau ada seseorang yang bersin dikatakan alhamdulillah jika dia mengucapkan. Kalau dia tidak mengucapkan, jangan sok alim dengan mengatakan alhamdulillah, jangan. Yarhamukallah, jangan, tidak boleh, tidak usah. Nah, Rasul mengatakan watashmidul atis idza hamidallah, ada di hadis yang lain. Dan kalau dia mengucapkan alhamdulillah baru kamu jawab yarhamu. Kalau dia diam jangan dipancing dengan yarhamukallah, enggak. Karena dia mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, dia lupa alhamdulillah. Jadi kalau dia bersin lupa alhamdulillah, kita mancingnya dengan alhamdulillah supaya dia ingat. Akhirnya dia ngucap yarhamukallah. Ya, makanya punya teman yang cerdas itu lebih baik daripada punya konco yang bulet aja. Kan gitu. Ya, kalau ada teman lupa, ingatkan dengan alhamdulillah supaya dia ingat. Karena itu ketika dia mengucap alhamdulillah, maka kita wajib mengucap yarhamukallah. Dan para sahabat itu paling senang kalau melihat Rasul bersin, karena mereka akan mendapat doa. Yarhamukallah ya Rasulullah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu doa. Wa ibraril muqsim, ya. Tadi tashmitul atis khusus apa? Yang bersin kalau mengucap alhamdulillah. Ibraril muqsim, memenuhi sumpah. Memenuhi sumpah. Ojo sumpah terus nadar sumpah kemudian gak dilakoni. Saya, aduh sejak saya. Wa nasril madzlum, membantu orang yang terzalimi. Kalau dia teraniaya dibantu dengan bantuan, kalau dia penganiaya dibantu dengan dicegah dari melakukan satu perbuatan zalim tadi. Dia biasa untuk malak atau narget orang. Gimana cara membantu dia? Bukan berarti membantu, wah ladingnya kecil. Saya lading sing gede namanya. Itu samurai. Saya dapat dari katana dari Jepang dulu ini. Bukan. Bantu dia itu dengan Mas jangan.
ini tidak benar. Diterima atau tidak, tapi itu sudah membantu dia. Ada orang mau pacaran, sepedanya bocor. Mau kemana mas? Mau apel mas? Oh ya, wah ban sampai tidak bisa dibenarkan ya. Tidak bisa mas, ini saya tidak bisa. Nah itu membantu dia untuk tidak mudah untuk melaksanakan ritual pacarannya tadi itu. Ya kan? Membantu orang yang zalim adalah dengan mencegahnya berbuat zalim. Kemudian wajibati da'i, dan memenuhi panggilan undangan atau seperti itu. Wa isya'is salam, dan mengucapkan salam. Ini yang diperintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan untuk mengucapkan salam. Laki-laki ke laki-laki atau laki-laki ke perempuan, jumlahnya 3. Laki-laki dengan perempuan kalau one by one, maka cukup mengucapkan. Kalau memang harus menyapa, cukup dengan kata-kata selamat siang, selamat malam, permisi, ngapunten, atau bahasa ini. Jangan pakai salam, karena kalau pakai salam itu berbahaya. Bahkan ulama ada yang mengharamkan mengucapkan assalamualaikum langsung laki-laki 1 dengan perempuan 1, laki-laki perempuan 2. Kemudian assalamualaikum, tidak baik. Tapi kalau permisi mbak, monggo, tidak apa-apa. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan afsyus salam bainakum tahabu, sebarkan salam di antara kalian, kalian akan saling mencintai. Nah itu bahayanya salam. Jadi kalau sama perempuan bukan tidak boleh nyapanya, tapi tentang apa yang kita sampaikan dalam sapaan tersebut. Jadi kalau ketemu perempuan satu-satu ya monggo. Kalau memang harus nyapa, kalau tidak harus nyapa, kenapa harus maksa menyapa? Apalagi yang perempuan. Yang perempuan itu jangan gampang-gampang untuk assalamualaikum ke laki-laki. Takut dipikir sombong. Dipikir sombong sama siapa? Sama yang laki. Orang laki itu kalau ada perempuan sombong, orang laki itu tak menghormat sama dia. Tapi kalau ada perempuan yang terlalu blater, ya, blater, kucing-kucing disopoi kabeh. Orang laki tidak terlalu suka sama dia. Bukan tipe istri saya ini. Bukan tipe istri saya. Lah kalau semua disopo, akrab kepada semua orang, ya tidak benar. Justru perempuan yang sombong itu yang baik. Kalau ke laki, kalau yang ke perempuan dia jangan sombong. Begitu ceritanya. Tapi kalau lebih dari 3, lebih dari 2, yaitu 3 minimal, boleh dengan mengucapkan assalamualaikum. Dan kalau ke orang non muslim yang mendengar, kita mendengar dari dia mengucapkan assalamualaikum, kita jawab dia cuman waalaikum saja. Tidak usah waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tidak usah, waalaikum saja. Ada orang non muslim, assalamualaikum, waalaikum. Nah, gitu. Itu jawabannya. Kalau memang harus jawab, kalau jawab, gitu aja. Pokoknya jangan dikatakan salam buat dia. Karena salam itu berat, besar. Di agama itu besar. Keluar dari sholat aja ngucap apa jangan? Assalamualaikum. Keluar sholat itu assalamualaikum, bukan Allahu Akbar. Assalam. Salam itu besar di dalam agama Islam. Kata-kata salam itu besar. Dan memang ada satu hipnotis di dalam hati yang bisa membuat orang lain itu gampang lumer hatinya kepada kita. Bahkan bohong pun boleh dengan salam itu. Saking agungnya kata-kata salam. Ada 2 orang geger, 2 orang keakor. Gimana caranya diantaranya? Sampai dapat salam dari sana. Tidak apa-apa, tidak dosa sama. Dan itu insya Allah jadi awal untuk akor. Apa sih akor? Akurnya 2 kubu tersebut. Dari sini kemarin saya ke sana. Apa cara ini? Saya cerita jenengan terus kok. Aduh iya, saya kirim salam aja. Wah. Boleh bohong seperti itu boleh. Understand? Niatnya apa? Untuk islahu dzatil bain, untuk mendamaikan 2 kubu. Pakai kata-kata Anda dapat salam dari sana boleh. Saking hebatnya kata-kata salam. Orang kalau lagi kasmaran itu, ya, kalau kasmaru bapaknya Sulaiman. Orang kalau kasmaran, ya, orang kalau kasmaran dia tidak mungkin kirim cinta, kirim rindu, pasti kirim salam. Ya, bukan kirim sayang, bukan. Apa kirim salam?
Salam itu berat sehingga jangan diobral. Itu 7 hal yang diperintah Rasul. Sekarang ada 7 hal yang dilarang oleh Rasul. 1, pakai cincin dari emas. Haram pakai cincin dari emas. Takhattumin bidzahabi, pakai emas. Putih, kuning, pink, black, apapun enggak boleh. Biru, emas, apapun, emas tidak boleh. Sama sekali. Kalau perempuan boleh, kalau laki tidak boleh. Di antaranya para dokter meneliti bahwa kalau perempuan itu, karena emas itu ada senyawanya yang mempengaruhi kesehatan tubuh. Kan ada kan batu-batu yang untuk ngefek ke badan saya tambah enak kalau pakai ini. Karena memang beberapa batu itu ada efek ke tubuh. Emas itu ada efek ke tubuh yang kalau dipakai itu efeknya akan terbuang bersama darah haid yang keluar setiap bulan. Lah kalau laki-laki kan tidak datang bulan, datang planet Namek ya. Datang bulan kalau perempuan, kalau laki-laki tidak ada itu. Sehingga apa? Sehingga kalau laki-laki pakai emas ditakutkan dia nanti sakit. Makanya laki-laki tidak boleh pakai emas. Nanti di surga Anda awak pakai emas. Mau pakai dikini, bebas. Dikini, monggo di surga nanti, bebas. Emas, monggo. Jangankan pakaian, tembok aja batanya dari emas. Nanti di surga itu botoi dari emas. Itu ceritanya. Jangan wedi ono maling yuk, enggak ada maling di sini. Mana ada maling di surga? Waduh, saya sudah hobi itu. Jangan. Ya, dan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian ma'an syurbin bil fiddah, minum dari perak. Apalagi emas. Nanti di akhirat boleh. Minuman piring, sendok, dandang, panci, sotil, erus, sabluan itu semua dari emas dan perak. Bagus-bagus. Tidurnya tidak boleh. Kemudian tidak boleh juga untuk minum minuman keras. Apa sebentar tadi? Wa an syurbin bil fiddati, kemudian wa anil mayathiril humur. Wa anil mayathiril humur ini makai pelana dari sutra yang merah, humur ahmar, pelana kuda dari sutra yang warna merah ya. Mungkin dulu entah gimana itu ya. Entah ya apa enggak paham saya. Enggak pernah lihat pelana itu. Wa anil qasi. Qasi ya thiyabun tunsaju min haririn wa kattanin mukhtalitain. Qasi itu kalau di sini disebutkan kain sutra campur satin. Sutra baju bagi laki-laki enggak boleh. Tapi qasi itu masih tercampur dengan satin. Sutra campur satin. Satin. Sutra campur satin. Sedangkan juga dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menggunakan sutra istibraq dan dibaj yang semuanya ini adalah termasuk salah pecahan daripada sutra. Dan juga disampaikan dilarang untuk menanyakan barang yang hilang sebagai tambahan 7 yang pertama. Insyaallah. Itu 7 hal yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tujuh yang pertama ini untuk 7 yang dianjurkan ya. Nah, ya. Bukan 7 yang dilarang ini. 7 yang pertama berarti 7 yang dianjurkan. Iya, gitu ceritanya. Untuk apa tadi? Zadaha, ditambah, disempurnakan dari 7 yang diperintahkan. Menanyakan barang yang hilang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diamankan, diselamatkan oleh Allah dari segala bentuk fitnah dunia wal akhirah, dan dijadikan orang yang bisa menganjurkan 7 hal, melaksanakan 7 hal dan menjauhi 7 hal yang buruk, diselamatkan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal